Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami anak-anak-Mu, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Engkau telah meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara, bahaya dan daripada yang jahat. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami rindu untuk selalu berada di tengah-tengah, berada bersama-Mu Tuhan. Untuk bernyanyi, memuji-muji, muliakan Engkau ya Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta David Harrison. Bapa di surga, kami kembali berdoa untuk hamba-Mu yang akan kembali menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada ibadah yang kedua ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Agar melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak kesampaikan bagi kami. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus. Di hadapan kami juga ada anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah minggu ya Bapa. Kami khusus berdoa untuk mereka ya Bapa. Tuhan memberkati mereka. Agar sejak dini mereka boleh mengenal Engkau. Dan terus bertumbuh dalam takut akan Engkau ya Bapa. Hidup mereka senantiasa ada di dalam genggaman-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar mereka untuk mengenal Engkau dan kasih-Mu ya Bapa. Berikan hikmat kepada mereka untuk mengajar anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga mohon, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini kita mau bawa pujian penyembahan terbaik kita. Mau menaikkan ungkapan syukur kita untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Datang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kau Allah yang layak dimuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan pujian, katakan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Kau takut takut, kau takut takut, sebab kau sertaku. Kau saku bimbang, kau di dalamku. Kau saku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Jemaat Tuhan, angkat suara menyatakan, ku nyanyi katakan, sungguh kau hebat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Mari katakan dengan imanmu, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat tanganmu, angkat suaramu surga. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
aku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau dengan imanmu sama-sama. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Tidak perlu takut Tuhan, kau sertaku. Sebab Engkau Allah menyertai hidup kami. Ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Coba Tuhan angkat suaramu. Ku nyanyi haleluya. Kau ajaib Tuhan, perbuatanmu. Mari Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri, terus naikkan pujian ini, nyatakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku
bagi Tuhan. Sama-sama serukan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Lebih baik lagi angkat suaramu. Come on, church. We worship you in this place, oh God. Bagi anak domba. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Bagi anak domba Yang duduk di tahta. yang duduk di tahta. Jemaat Gembira, angkat suaramu serukan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. 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 Berkuasa selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik, yang paling hebat bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita dalam-Mu. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami di tempat ini. Dan kami percaya Engkau Allah hadir melawat setiap kami. Dan kami akan pulang membawa kemenangan lepas kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersuka cita, amin. Boleh bagikan sukacita Bapak Ibu Saudara samping kiri kanan depan belakang. Kasih senyuman yang terbaik, kasih salam. Kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, come on. Mari sama-sama bersuka cita naikkan pujian ini katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita Seperti orang yang bermimpi, Bapak Ibu Saudara. Katakan. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa.
kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Mari Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBRM angkat suaramu katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita Seperti orang yang bermimpi, Bapak Ibu orang Saudara. yang bermimpi. Waktu itu, Yes. Mulut kita penuh dengan katakan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pujiannya dikatakan yang menabur. Sekali lagi dengan imanmu katakan yang berjalan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu serukan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa keadaan apapun dan kondisi apapun yang kita alami tidak akan menghalangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Amin. Kau yang percaya lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, dikatakan. Yang-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau yang bersuka Kau cita. buatku Mari naikkan selalu pujian ini. tertawa. Sama-sama katakan. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. kami bersorak Tuhan. Mulutku bersorak memuji Angkat tanganmu bagi Tuhan. namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Ada engkau yang bersuka cita dalam Tuhan. Lagi naikkan pujian ini, kembali. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku
Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Kau yang bersuka cita, angkat suaramu kuat. Mulutku bersorak memuji namamu. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Sama-sama serukan. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, Bapak Ibu Saudara saja haleluya. katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, Kau yang bersuka cita, boleh lebih baik lagi dari ini bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. puji hadapanmu Yesus. Sama-sama angkat tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Come on, katakan. Dari hatiku. Belum semua yang angkat tangan. Sama-sama angkat tanganmu. Menari, memuji. Yeah. Sukacita Rohmu. Mari sekali lagi. Sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sama-sama nyanyikan. La 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 la, la 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 la, katakan haleluya. La 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 la, la 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 la, Katakan Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau penolong yang setia, yang tak pernah membiarkan kami sendiri. Karena di sepanjang hidup kami merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kita menaikkan pujian dari awal, sama-sama nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sama-sama berdiri. Lebih lagi naikkan pujian ini, katakan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau adalah penolong yang setia dalam hidup kami. Ajarkan kami satu hal, bagaimana kami tetap setia bahkan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Ubahkan hidup kami, karena kami tahu hidup ini tidak tergantung dari perkataan orang atau perkataan dunia. Tetapi hidup ini tergantung dari setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicara kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya bahwa di ibadah kedua ini, setiap saudara yang datang pasti saudara mau terima firman untuk menguatkan hidup saudara. Katakan amin. Baik, saudara, sepanjang bulan ini memasuki tahun yang baru, sekalipun ini sudah bulan yang kedua, saya percaya bahwa semua orang akan mengalami proses dalam hidup. Tapi saya selalu percaya bahwa proses adalah cara untuk mendewasakan iman kita. Saudara, jangan pernah menolak proses. Karena salah satu cara Tuhan mendewasakan kita itu lewat proses. Nah, pelajari dalam Alkitab, orang-orang hebat di dalam Alkitab, mereka dipakai oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berhasil melewati proses kehidupan. Nah, biasanya orang Kristen itu suka pada berkatnya, tapi tidak suka pada prosesnya. Padahal saudara lupa, di balik proses selalu ada berkat yang terbaik. Katakan amin. Saudara tidak akan pernah lihat Daud jadi raja. Saudara tidak akan pernah lihat orang-orang hebat dipromosikan Tuhan tanpa melewati proses kehidupan. Nah, makanya hari ini saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah proses Tuhan.
Karena saya percaya orang Kristen itu harus lebih mencintai prosesnya dibandingkan berkatnya. Amin. Baik, kita akan belajar dari satu orang ini. Orang ini orang yang luar biasa. Dalam sejarah Alkitab yang kita baca, orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang kedua besar di tanah Mesir. Sepanjang sejarah tidak pernah ada orang hebat yang dipakai Tuhan untuk memerintah di Mesir kecuali orang ini. Tapi orang ini mengalami proses dalam hidup. Makanya saya percaya begini Pak, sebelum masuk tanah perjanjian, kita harus melewati satu keadaan. Namanya apa? Padang gurun. Tolong bisa ditampilkan. Nah, terbanyak dari kita suka pada berkatnya. Tanah perjanjian itu bicara tentang berkat Tuhan. Tanah perjanjian itu bicara tentang susu dan madu yang berlimpah. Dan semua orang suka dengan tanah perjanjian. Tapi saudara, sebelum saudara masuk dalam tanah perjanjian, ada satu keadaan yang saudara harus sukai untuk saudara ada di sana. Namanya padang gurun. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, orang Israel dijanjikan sama Tuhan. Janji Tuhan kepada orang Israel adalah, orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, sayang sekali orang Israel itu punya mental yang instan. Mereka berpikir begitu keluar dari tanah Mesir, mereka langsung masuk dalam tanah perjanjian. Ternyata mereka menemukan begitu keluar dari tanah Mesir, mereka masuk dalam satu keadaan, satu tempat, namanya apa? Padang gurun. Nah, sebelum mereka masuk ke padang gurun, mereka pun diperhadapkan pada kemustahilan. Apa itu? Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah tidak punya jalan untuk keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena di depan mereka ada laut Teberau. Tapi yang saya suka dari Tuhan adalah, sekalipun tidak ada jalan di laut, tapi Tuhan bisa mengubah lautan menjadi jalan. Makanya begini saudara, saya tetap percaya, tidak ada yang namanya jalan buntu buat orang percaya. Saya tetap percaya, tidak ada yang namanya jalan tertutup buat orang yang beriman. Karena Tuhan sanggup mengubah laut untuk menjadi jalan yang terbuka. Makanya saudara, kalau saudara melihat laut, melihat tembok, saudara jangan anggap bahwa itu tidak ada jalan. Terkadang Tuhan bisa membukakan jalan yang baru untuk dia menunjukkan mujizatnya kepada saudara. Makanya mujizat itu Pak, bukan barang langka buat orang percaya. Karena kita percaya, orang yang berharap kepada Tuhan harusnya hidupnya penuh dengan mujizat. Sampai kemudian mereka ditempatkan di padang gurun, mereka nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena padang gurun itu Pak, kalau siang panas, kalau malam dingin sekali. Begitu mereka ditempatkan di padang gurun, mereka ngomel, mereka protes, mereka marah sama Tuhan. Persis kayak kita. Ketika kita diproses sama Tuhan, maka kita marah, kita protes. Loh Tuhan, katanya diberkati, kok begini? Benar gak? Pernah gak Tuhan janji sama saudara? Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan janjinya. Betul kan? Makanya begini saudara, kalau melihat padang gurun, saudara harus punya iman. Bahwa setelah padang gurun, ada tanah perjanjian. Orang Kristen itu begitu. Orang Kristen jangan cuma lihat padang gurun, jangan. Selalu belajar melihat hasil dari proses. Maka saudara pasti akan kuat. Jangan lihat prosesnya, lihat hasil dari prosesnya. Kalau saudara cuma lihat prosesnya, ya nggak heran kalau saudara marah, kalau saudara protes. Tapi kalau saudara lihat hasilnya, saudara tidak akan protes dan tidak akan marah. Tapi justru bersyukur. Baik, kita akan belajar dari orang ini. Siapa namanya? Namanya Yusuf. Yusuf di dalam bahasa Ibrani itu dipakai satu kata untuk mengartikan namanya dia. Jadi kata Yusuf, kata Yosef itu Pak terdiri dari dua kata. Sekalipun nanti saya tidak khotbah tentang ini, saya khotbah tentang bagaimana kehidupan Yusuf mengandalkan dan berjalan dengan Tuhan. Nah, nama Yusuf dari bahasa Ibrani itu dipakai satu kata, yaitu Yehosef. Kata Yehosef itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kata Yeho dari kata Yehovah, arti nama Yehovah adalah Tuhan. Dan yang kedua kata Yasef, Sef itu dari kata Yasef. Arti nama Yasef, selama ini kalau kita baca Alkitab, arti nama Yusuf itu Tuhan akan menambahkan. Ternyata enggak. Arti nama Yasef, Yehovah Yasef, bukan Tuhan akan menambahkan, tetapi Tuhan akan meningkatkan. Ini perbedaannya
antara bertambah dengan meningkat? Coba bisa ditampilkan. Kalau bertambah, ini saya pernah bagikan kepada saudara ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bertambah. Apa perbedaan antara bertambah dengan meningkat? Makanya saudara jangan cuma cari berkat yang bertambah tapi rohani tidak meningkat. Karena itu berbahaya. Ada banyak orang yang cuma minta diberkati, rohaninya gak meningkat, akhirnya gak kuat Pak. Berapa banyak para pengusaha-pengusaha jatuh dalam dosa justru ketika diberkati. Bukan ketika diproses, ketika diberkati. Kalau bertambah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau meningkat, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, bertambah dengan meningkat, hasilnya sama. Cuma posisinya yang berbeda. Saya remind lagi buat saudara. Kalau bertambah, tolong ditampilkan. Bertambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Cuma ke samping. Ada banyak orang yang cuma mengukur Tuhan hanya sekedar bertambah berkat. Coba kalau kita ngelihat orang diberkati itu apa? Oh bertambah ya rumahnya, bertambah ya bisnisnya. Padahal kalau cuma bertambah tidak meningkat, orang bisa berbahaya. Kalau meningkat, begini meningkat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Meningkat itu ke atas, bukan ke samping. Makanya saya gak heran, ada orang yang sudah diberkati, rasa cintanya akan Tuhan di rumah Tuhan, gak ada. Pak, saya gak anti dengan kata ibadah. Tapi banyak orang masuk di rumah ibadah, tapi tidak di dalam ibadah. Saudara mau tahu gak bedanya apa? Ada orang yang masuk di rumah Tuhan, tapi tidak di dalam Tuhan. Makanya saya gak heran, orang yang ke gereja, ya cuma duduk, angkat tangan, tapi gak ngalamin apa-apa. Karena cuma masuk di rumah Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan, GBI, GPDI, ini kan cuma rumah. Yang Tuhan inginkan bukan rumahnya, tapi hadiratnya. Itu beda Pak. Antara orang yang datang cuma di dalam rumahnya atau di dalam hadiratnya. Orang kalau cuma di rumahnya, ya cuma tubuhnya aja. Tapi kalau orang di dalam hadiratnya, bukan tubuhnya, tapi hatinya. Nah, Tuhan suka dengan orang-orang yang membawa bukan tubuhnya saja, tapi hatinya. Ada orang kok, ya tubuhnya ngikut, duduk di gereja gitu kan, tepuk tangan selesai pulang. Tapi belum tentu hatinya merasakan jamahan Tuhan. Nah, Yusuf di rumah, dia orang yang spesial. Tolong bisa ditampilkan ayatnya. Yang bersuka cita, katakan amin. Israel, Yakub itu punya 12 anak. Nah di antara 12 anak ini, satu anaknya namanya Yusuf, disayang banget sama papanya. Buktinya apa? Coba kita baca ya. Kejadian 37 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Di antara 12 anaknya, Yakub sangat sayang ke Yusuf. Bahkan Alkitab mencatat, Israel, Yakub lebih sayang Yusuf dari saudara-saudaranya. Bahkan di rumah Yusuf pakai jubah yang maha indah. Salah gak sih pakai jubah yang keren di rumah? Gak salah. Tapi jangan cuma keren di rumah. Makanya hari ini ya, jangan orang kelihatan menilai kita keren cuma di dalam rumah. Yusuf keren gak di rumah? Keren. Tapi tujuan Tuhan buat Yusuf bukan jadi raja di rumah. Tapi buat jadi raja untuk bangsa. Ada orang yang keren cuma di dalam rumah. Makanya bahasa saya, banyak orang Pak yang keren itu cuma jago mimbar, jago gereja, tapi tidak jago dalam hidup. Apalagi orang-orang seperti saya ini, saya, Pak Troy, kita ini pasti jadi saksi Pak. Kita ini pasti jadi saksi untuk orang-orang yang kadang ya orang-orang Kristen. Dari mana saya tahu mereka Kristen? Namanya aja Paulus, Markus, Matius, Lukas, gitu. Kadang kita ngelihat di BUMN Pak, namanya keren ya, tapi gitu. Kerjaannya Pak, raportnya merah. Saudara, mohon maaf. Jangan cuma jago ibadah tapi tidak jago hidup. Jangan cuma jago mimbar teriak-teriak tapi tidak jago hidup. Pada akhirnya kehidupan kita jauh lebih penting daripada semua bentuk aktivitas rohani kita. Marah nih kelihatannya ini. Oh ya. Nah, Yusuf di rumah dia disayang. Tapi cuma di rumah. Makanya jangan bersinar cuma di rumah. Bersinar juga di luar Pak.
Makanya Kristen itu bicara tentang tanggung jawab. Yang tidak cuma keren di rumah, tapi di luar sana Pak, hebat juga. Supaya jadi kesaksian. Di rumah dia pakai jubah yang paling bagus. Di rumah. Makanya kalau dia sama saudara-saudaranya, wih keren ya, bagus ya, iya. Cuma di dalam rumah. Ada orang Kristen yang teriak-teriak, wah, 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 wah. Cuma di dalam rumah, di luar. Di rumah dia keren Pak, di rumah. Tapi Tuhan punya tujuan atas hidupnya dia. Yusuf, kamu bukan jadi raja di rumah. Karena tujuan Tuhan bukan Yusuf pakai jubah di rumah. Tapi Yusuf pakai jubah di istana. Apa buktinya? Tuhan kasih mimpi sama Yusuf. Satu kali tiba-tiba Yusuf bermimpi. Bintang-bintang tunduk Pak. Selain bintang-bintang tunduk, Tuhan kasih mimpi buat Yusuf apa? Berkas-berkas gandum, semua tunduk. Jadi dari awal Yusuf dapat mimpi. Cuma sayang, mimpinya diceritakan ke orang. Kalau saudara dapat mimpi, punya cita-cita dan impian, jangan gampang diceritakan ke orang. Karena belum tentu orang suka dan ngerti. Bener gak sih? Lagian begini ya, kalau saudara dapat mimpi dan punya mimpi, jangan gampang ceritakan ke orang. Karena impian itu cuma omongan kalau tidak jadi kenyataan. Boleh gak bermimpi? Boleh. Boleh gak beriman? Boleh. Tapi ingat, selalu ada proses untuk mewujudkan impian jadi kenyataan. Gak ada yang instan Pak. Yusuf bermimpi, dia jadi orang besar di tanah Mesir. Besok langsung jadi raja? Enggak. Ada proses. Makanya ini yang saya selalu sebut. Saya tidak anti dengan minyak urapan. Saudara jangan salah dengan saya ya. Saya khotbah begini ada orang yang bilang, ini pendeta kayaknya anti minyak urapan. Saya tidak anti dengan minyak urapan. Saya pakai minyak urapan. Tapi dengarkan saya. Daud tidak jadi raja karena faktor tumpahan minyak urapan. Saya mau tanya sama saudara. Waktu Daud diurapi dengan minyak, besok dia langsung jadi raja? Enggak. Ada proses. Proses Daud bagaimana? Dia harus ketemu dengan Goliat, dia berjuang, dia bertempur, dia kalahkan Goliat. Makanya kalau sampai kepada berkat Tuhan, harus ada pertempuran yang harus kita menangkan. Orang Kristen ini gak suka Pak kalau dengar kata begini. Orang Kristen itu sukanya begini, aku gak punya apa-apa, aku berdoa, wah langsung diberkati. Enggak Pak, Tuhan kasih firman, barang siapa yang tidak bekerja, jangan kasih dia makan. Bener gak? Makanya kalau gak kerja, ya jangan berharap makanan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau saudara mau diberkati, jangan malas. Kerja keras. Kalau pelayanan kita mau jadi dampak, terus kerja keras. Karena buat saya, tidak akan pernah kita sampai di istana kalau tidak ada Goliat yang kita menangkan. Nah, orang ini di rumah jagoan. Wih, bajunya bagus Pak. Orang kalau pakai baju di rumah, ya cuma lihat orang rumah. Pakai jubah bagus banget. Kalau saudara-saudaranya tanya, bagus ya jubahnya? Wow, pemberian papa. Berapa banyak kebesaran rumah terkadang kita bawa dan nempel di dalam diri kita. Sedangkan Tuhan punya tujuan, kamu gak jadi berkat di sini, di sana, di sana. Makanya tanamkan saudara dalam diri kita. Tidak hanya jadi berkat di rumah, tapi jadi berkat untuk bangsa. Yang Tuhan lakukan begini Pak. Lewat saudara-saudaranya, dia diproses. Ayat berikutnya, yang bersuka cita, katakan amin. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Waduh, kalau saya jadi Yusuf, setiap tahun pakai jubah yang bagus Pak. Orang itu Pak, kalau pakai jubah yang bagus, yang mahal, jalan beda Pak. Orang kalau bajunya murah sama mahal, beda Pak. Jalan itu kayak, coba ya, pakai baju harganya 10 juta. Itu kalau jalan Pak, gagah bener itu. Itu kalau jalan. Coba kalau pakai baju yang murah, kayaknya kan kadang ngerasa kurang pede, mohon maaf ya.
Jangan integritas itu dipengaruhi pada fasilitas. Karena Tuhan tidak pernah menilai hidup seseorang pada nilai barang. Makanya ibu-ibu jangan merasa baru pede kalau punya barang yang mahal. Biasa saja. Dan lagian begini, kalau kita punya fasilitas yang mahal, sadari satu hal. Kalau fasilitas jubah itu hilang, kita cuma telanjang. Jadi makanya belajar dalam hidup setiap hari menelanjangi diri sendiri. Supaya kita merasa apa yang kita punya bukan punya kita. Semua punya Tuhan. Nah, ketika di rumah dia diproses sampai akhirnya saudara-saudaranya mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Nah, seringkali orang Kristen kalau jubahnya diambil, dia pertahankan. Bener gak? Ada gitu kan? Apalagi kalau jubah itu diambil dengan cara-cara kotor. Contoh ya saudara ya. Kita sudah pakai jubah ini. Tapi tiba-tiba jubah kita itu harus dirampas, ditelanjangi dengan orang yang gosipin, fitnah, akhirnya kita dipecat. Saudara, jangan mempertahankan jubah yang saudara pakai. Kalau memang Tuhan izinkan jubah itu harus dilepas. Terkadang kita enggak. Kita mempertahankan jubah. Karena kita merasa jubah itu kebesaran kita. Enggak usah. Kalau memang Tuhan izinkan jubah itu dilepas, berarti ada jubah yang lebih bagus yang mau diberikan buat saudara. Enggak usah. Ada orang yang mohon maaf ya, demi pakai jubahnya orang lain, demi supaya dapat jabatan orang lain, dia hantam orang, dia sikut orang. Dengarkan saya saudara, kalau saudara menyikut orang, suatu saat engkau akan tersikut dengan sendirinya. Kalau saudara suka menyingkirkan orang, saudara akan tersingkir dengan sendirinya. Buat saya sederhana, kalau hari ini ada jubah yang dilepas dari kita, karena ada jubah yang terbaik yang Tuhan mau kasih. Yusuf tidak akan pernah pakai jubah istana, kalau dia mempertahankan jubah di rumah. Lihat nih, tiba-tiba jubah yang dia pakai Pak, ditelanjangi, dilepas. Wah, coba kalau kita jadi Yusuf, oh jangan ya, ini kan punyaku, jangan. Jangan mempertahankan sesuatu kalau memang Tuhan izinkan itu dilepas. Oh iya. Gak ada yang bilang amin nih kayaknya. Kalau kita suka mempertahankan sesuatu, ntar stres Pak dengan sendirinya. Biarkan saja, hidup itu mengalir saja. Kalau memang Tuhan izinkan, kita harus difitnah. Apalagi, kalau Tuhan izinkan, kita harus digosipin. Dan akhirnya orang lebih percaya dengan omongan orang. Biarkan saja. Karena pasti ada berkat yang terbaik yang Tuhan mau kasih. Ini pembelajaran ya, sederhana aja. Buat yang masih jomblo. Ada yang masih jomblo di sini? Ini kebetulan ada istri saya ya. Saya jomblo 4 tahun. Nah, sebelum saya sama istri saya tuh pernah jalin hubungan 3 kali Pak. Dengan yang satu gagal. Dengan yang satu gagal. Dengan yang satu gagal. Padahal Pak, yang kedua itu Pak, waduh, suara kenabian Pak Troy udah ngomong. David, kamu tahu David, dia jodoh dari Tuhan. Bayangin Pak, kamu harus menikah dengan dia. Dalam hati, gue yang mau nikah, ngapain dia yang tanya sama Tuhan, gitu kan. Ternyata, saya belajar. Saya harus gagal sama yang ini, padahal saya merasa ini dari Tuhan. Tapi Tuhan gagalkan. Ternyata saya harus gagal sama ini, sebut aja lah namanya. Loh, saya kalau ngomongin begini sama istri biasa aja Pak. Saya harus gagal sama Monica, sama Keisha, sama Gabriela, supaya saya sampai ke Marcella. Saya belajar dalam hidup, terkadang Tuhan gagalkan rencana yang satu untuk kita sampai kepada rencana yang lain. Oh iya, tadi kan saya cerita itu tadi Pak. Oh iya, saya bilang sama Tuhan, bahkan ketika ditawarin jabatan, saya ngomong sama istri. Waktu itu, sayang, aku diminta ini, jadi duta besar Slovakia. Wah, semua orang pengen Pak, siapa yang gak pengen jadi duta besar? Cuma buat saya lebih penting duta kerajaan Allah daripada duta besar. Anda tahu Pak,
Tadi pagi kan saya ceritakan. Waktu saya ditawarin jadi duta besar untuk Slovakia, saya bilang sama istri saya, aku ditawarin jadi duta besar untuk Slovakia. Hanya saja hari itu Pak, pengen gak? Pengen, siapa yang gak pengen Pak? Hanya saja kalau saya jadi duta besar, 1 tahun jadwal khotbah saya udah pasti hilang, tercancel. Saya harus mengcancel semua jadwal khotbah pelayanan saya. Karena saya pasti di luar negeri. Seperti Tuhan tawarkan ke saya satu hal. Kamu lebih pentingin jadi duta atau kamu pentingin pekerjaan Tuhan? Oh enggak mau Tuhan. Aku memilih tetap melayani Tuhan. Padahal saya memilih pekerjaan Tuhan, enggak jadi duta besar Pak. Sampai akhirnya berbulan-bulan saya tidak jadi apa-apa. Teman saya bilang begini, waduh maaf ya. Ini kata teman saya, tapi kan kata teman saya bukan kata Tuhan. Waktu saya menolak itu Pak, teman saya, ya susah sih Pak, orang gak kenal Tuhan. Dia bilang begini, bro aduh bego lu bro. Ngapain lu gak ambil? Semua orang pengen, malah lu gak mau. Saya bilang begini sama dia, karena dia gak ngerti. Saya ini kan hamba Tuhan, saya ini kan pendeta. Kalau saya jadi duta besar, saya udah gak bisa pelayanan. Saya udah gak bisa khotbah. Dan saya dari awal, saya tahu diri saya. Bahwa saya adalah hamba Tuhan. Berkat cuma bonus. Pak, begitu dilantik menteri dan wakil menteri. Ditawarin Pak, jadi komisaris Pak. Hari ini Pak, saya cerita. Saya double jabatan Pak, di pemerintahan. Tenang saja. Selama hati mengasihi Tuhan, pasti ada berkat yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Tetap mengasihi Tuhan. Makanya saya saudara jangan pernah tanya sama saya gaya khotbah saya. Mau jadi apa kayak tetap sama. Karena saya tahu tidak lebih penting daripada pribadinya. Berkat, apa sih berkat? Ini saya cerita sama saudara ya. Ini ada Johan. Saya itu, ini makanya saudara urusan memberi, saudara jangan hitung-hitungan ya. Urusan memberi, saudara jangan hitung-hitungan. Saya pakai Facebook dan Instagram Pak. Tiba-tiba hari itu, nongol postingan seorang hamba Tuhan. Saya gak kenal Pak hamba Tuhan ini. Gak pernah ketemu. Tiba-tiba nongol postingan hamba Tuhan ini. Begitu nongol postingan hamba Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan gerakkan saya Pak. Saya bilang sama istri, aduh kasihan nih hamba Tuhan ini. Mohon maaf ya, saya gak bicara fisik. Hamba Tuhan ini mungkin ukuran tubuhnya cuma segini Pak. Dan dia setia Pak melayani dari kampung ke kampung. Saya lihat postingan dia. Air mata saya jatuh. Saya bilang sama istri, kita berkati dia. Saya gak kenal Pak. Gak pernah ketemu. Saya bilang sama istri, kita berkati dia. Pak, saya DM, saya minta nomor rekening. Gak kenal siapa dia. Tiba-tiba dia Pak, wah pastor terima kasih. Dia pelayanan di daerah Sulawesi Tengah. Di pedalaman. Naik motor aja gak bisa. Mohon maaf ya. Beliau memang badannya cuma segini Pak. Saya berkati dia. Habis itu udah ngomong sama istri, kita berkati ya. Karena saya gak pengen berkati cuma sendiri. Saya ajak istri juga, kita memberkati sama-sama. Besok sorenya Tuhan gantikan. Tiba-tiba ada orang yang minta dibantuin urusan pekerjaan. Besoknya Pak, saya ingat persis. Jam 3 mungkin lebih 10 menit. Dari 1 juta. Saya gak bicara, saudara jangan bilang begini. Oh berarti kalau kita diberkati, kita harus ngasih dulu. Gini, ini suara Tuhan. Bagaimana kita belajar taat. Malam saya berkati dia, sekitar jam 10:30 malam. Saya transfer uang ke dia. Besoknya jam 3 sore, saya cerita aja, jumlahnya saya transfer ke dia 1 juta. Besok sore, jam 3:10, Tuhan gantikan 180 juta. Ini saudara mulai mikir nih, oh berarti kalau mau diberkati naruh dulu. Itu namanya judi Pak. Satu lagi Pak, ini bahkan saya Bapak ngomong sama istri, ada hamba Tuhan di Papua, muncul lagi Pak.
Beberapa kali itu Pak, muncul, nongol di postingan Facebook saya. Hamba Tuhan dari Papua. Saya nggak kenal hamba Tuhan ini. Saya nggak pernah ketemu Pak dengan hamba Tuhan ini. Tapi saya merasa berkat Tuhan, ini punya Tuhan. Tiba-tiba dia posting, dia sedang bangun gereja. Saya DM dia, Shalom. Dia balas Shalom Pak. Langsung saya bilang, Pak maaf, boleh minta nomor rekening? Saya kirimin dia Pak, nomor berkat Tuhan. Saya kirim dia berkat Tuhan. Nggak kenal, nggak pernah ketemu. Besoknya, saya dipanggil sahabat saya, pengusaha dari Solo. Anda kalau mau tanya, tanya sama Johan saksinya. Begitu dipanggil, saya dipanggil Pak di Menteng. Tiba-tiba dia panggil begini, Pastor David. Oh ya, terima kasih Mas. Ini ada rezeki sedikit, dia bilang. Dia nggak percaya Tuhan, tapi tetap panggil saya pastor pendeta. Dimanapun saya tidak pernah Pak untuk meninggalkan jabatan itu. Tetap orang manggilnya pendeta, pastor, pendeta, pastor. Sampai di Menteng, dia bilang begini, Adinda pastor, Adinda pendeta, ini ada rezeki sedikit. Ini ada rezeki 10.000. Ya udah, ngomong 10.000 kan? Yang di kepala saya apa? Oh 10 juta. Udah, saya taruh Pak di kantong Pak. Kan 10.000, karena memang tipis 10.000. Ya udah, mungkin 10 juta. Udah, taruh di kantong. Saya makan di pinggir jalan sama Johan. Lagi sementara makan pesen sate Pak. Tiba-tiba iseng-iseng. Nah, tadi yang berkat tadi itu ada teman saya yang saya mau bagi sama dia. Saya bilang gini sama teman saya, Bang, ini ada rezeki Bang. Kalau mereka kan tidak mengenal kata berkat, mengenal kata rezeki kan. Ada rezeki Bang, ini ada rezeki 10. Karena dia dengar kata 10, teman saya itu dia bilang gini, nggak usah lah Fit, buat lu aja. Cuma juga 10, buat lu aja lah. Bang, janganlah Bang. Nanti kita bagi nih, kita bagi 2. Nggak usah lah, cuma 10. Enggak Bang, ini kita bagi 2. Aku 5 juta, Abang 5 juta. Udah nggak usah lah, buat kau aja. Dia nggak mau. Saya taruhlah di kantong. Sementara pesen sate, saya lagi makan sate. Johan lagi ada di depan saya. Iseng-iseng Pak, saya ambil amplopnya. Saya buka, bukan 10 juta, $10.000. Saya langsung bilang sama dia, John, bilang sama abang itu, bukan 10 juta, $10.000. Begitu ngomong 10, ya kalau $10.000 aku mau Fit. Tapi sederhana saudara, sorry saya nggak cerita tentang berkat-berkat itu enggak. Bagaimana ketaatan kita terhadap pekerjaan Tuhan. Makanya mohon maaf ya, tidak ada Pak orang yang miskin karena memberi. Percayalah. Makanya saudara jangan mempertahankan apa yang saudara punya. Ini buat saya, ini buat saya. Kalau Tuhan gerakkan, bagi. Kalau Tuhan gerakkan, bagi buat orang lain. Kayaknya pelit banget ini jemaat ini. Kasih salam kanan kiri bilang, belajar berbagi. Oh iya, yang saya suka dari Yusuf, ketika dia dipaksa, jubahnya dilepas. Dia kasih aja, ini jubah, ini jubahnya, lepas aja, ini lepas aja. Coba kita Pak, begitu jubahnya mau dilepas, oh jangan ya, mahal jubah saya. Kamu tidak tahu jubah saya apa? Jubah saya kan worship leader. Karena jubahnya worship leader disuruh bersih-bersih gereja. Mohon maaf ya, pengurapan saya bukan untuk bersih-bersih gereja. Gua colok juga loh. Oh iya Pak, orang semakin diurapi akan semakin rendah hati. Oh iya, nah makanya Yusuf ketika jubahnya dilepas, biasa aja. Tiba-tiba jubahnya dilepas, dia dilempar di sumur, sumur itu kosong tidak berair. Tolong bisa bukakan prosesnya Yusuf. Tolong bisa bukakan. Nah ini. Yusuf di rumah, dia pakai jubah yang mahal. Oh jubah mahal. Tapi Tuhan punya tujuan atas hidup Yusuf. Tidak pakai jubah di rumah, tapi pakai jubah di istana. Nah bagaimana caranya Yusuf untuk dia bisa pakai jubah di sana? Maka jubah di rumah harus dilepas. Am I wrong? Halo? Yusuf tidak akan pernah pakai jubah di istana kalau dia masih pakai jubah di rumah. Makanya Tuhan proses dia ditelanjangi, dia dibuang di tempat sumur kosong. Tiba-tiba dalam waktu sekejap dia difitnah, masuk di penjara. Tuhan promosikan.
dia jadi orang besar Pak di istana. Ketika Yusuf sampai di istana, dia tidak pakai jubah di rumah pemberian papa, tetapi dia pakai jubah di istana pemberian Tuhan. Kalau ada hal di dalam hidup saudara, Tuhan sedang proses sepertinya kebesaran manusia hilang. Berarti Tuhan mau bawa saudara untuk menikmati kebesaran Tuhan. Apa tandanya ketika Yusuf dia sudah sampai di istana? Pak, dalam waktu sekejap hidupnya berubah. Kemarin dia masih di penjara. Tapi besok dia sudah langsung di istana. Ini yang saya percaya. Tadi lagu pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang. Tuhan itu kalau memberkati Pak. Kayak mimpi. Percayalah. Tapi prosesnya untuk setia Pak. Kadang Tuhan kok begini sih Tuhan. Tuhan berat Tuhan. Tapi kalau sudah diberkati Pak. Wow. Dan yang saya suka adalah begini. Ketika Yusuf ketemu sama Firaun. Tolong ditampilkan. Firaun bukan orang Kristen. Ya, sorry to say. Ketika Firaun ketemu sama Yusuf. Ketika Firaun mau menempatkan Yusuf jadi orang besar. Firaun bilang begini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Apa saudara? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Bayangkan, Firaun yang gak kenal Tuhan, ketika ngelihat Yusuf, wah ini orang ini diurapi, ini orang ini. Firaun loh, emang Tuhannya Firaun Yehova? Bukan. Firaun punya Tuhan sendiri. Firaun punya dewa sendiri. Tapi ketika Firaun, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, ketika melihat hidup Yusuf, Firaun bilang begini, sesungguhnya orang ini penuh dengan roh Allah. Bahasa saya sederhana, sesungguhnya orang ini penuh dengan Roh Kudus. Keren Pak. Kalau saudara duduk di gereja, tiba-tiba yang duduk di sebelah kanan dan kiri saudara bilang begini, Pak, Bapak diurapi Tuhan. Wajar, sesama pemakan daging babi. Benar gak sih? Kalau ada orang Kristen yang ngomongin saudara, Pak, saya melihat hidup Bapak diurapi oleh Tuhan. Wajar Pak, sesama pemakan daging babi kok. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, kalau ada orang yang tidak kenal Tuhan, tiba-tiba melihat hidup saudara, mereka bilang begini, Anda dipenuhi roh Tuhan. Itu baru keren. Makanya Kristen Pak, bukan apa kata kita kepada orang lain, tetapi apa kata orang lain terhadap kita, itulah Kristen. Kristen yang sebenarnya bukan apa kata orang rumah, tapi Kristen sebenarnya adalah apa kata orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana ketika melihat hidup kita. Makanya saya berdoa, jadilah Kristen yang tidak cuma diberkati, tetapi menjadi berkat buat banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan ketika Firaun dia lihat hidup Yusuf, dipromosikan, enggak, angkat dia. Emang Yusuf sarjana apa sih? Sarjana penjara. Kan kemarin masih di penjara kan? Kemarin masih di penjara dipanggil sama Firaun, mengartikan mimpi. Langsung Firaun bilang begini, ayat berikutnya ini. Lantik dia. Nih, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini, aku melantik engkau. Memang enak Pak, orang itu kalau dilantik. Soalnya berapa bulan lalu saya merasakan soalnya. Gitu. Dengan ini, aku melantik engkau. Waduh, menjadi kuasa atas seluruh apa? Tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Dan mengenakan pada jari Yusuf. That's my point. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus. Coba lihat. Di rumah dia kan pakai pakaian kan. Tapi bukan pakaian istana. Pakaian yang di rumah tadi Pak. Diproses, ditelanjangi. Ternyata Yusuf ditelanjangi supaya dia pakai jubah istana. Kemarin masih di penjara. Mungkin di penjara Tuhan. Masih di penjara. Terhina. Besoknya, loh kok jadi raja? Makanya ayat itu berlaku. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang
bermimpi. Yusuf kayak mimpi, Pak. Lah, kok bisa? Emang dia sarjana apa sih? Penjara, Pak. Saya tuh kadang lihat diri saya. Jebolan teologi ya. Kita kan ngertinya cuma Alkitab, Pak. Kok bisa ditempatkan di pemerintahan? Oh, sebentar. Sebentar. Jebolan boleh cuma teologi ya, Pak. Tapi melayani raja di atas segala raja. Mungkin orang bilang begini, Pak, kita nggak qualified, siapa sih dia? Tapi kalau Tuhan sudah promosikan, gak ada urusan, Pak, sama gelar dan sarjana-sarjana kita. Saya punya sahabat. Beliau cinta Tuhan banget. Namanya Simon Mandiri. Siapa dia? Hanya anak muda kampung dari kota Tomohon. Hari ini, Pak, jadi dirut Pertamina, Pak. Satu kali telepon saya, "Brur, saya mau ke Manado." Ngapain? Ada urusan politik. Tiba-tiba sampai di Manado, di gereja GPDI, dia diminta, Pak, main drum pelayanan. Tiba-tiba jadi dirut Pertamina. Saya punya sahabat, namanya Todo Tua Pasaribu. Siapa dia? Aduh, saudara, orang gak kenal dia, Pak. Tiba-tiba jadi wakil menteri investasi. Setiap minggu saya jadi saksi. Tidak pernah lupa dia mengingatkan orang untuk beribadah setiap minggu. Sampai saya bilang begini, "Pak Menteri, Pak Wamen." Padahal kalau manggilnya kak. Kalau ketemu saya bilang, "Pak Wamen." Dia sudah jadi wakil menteri. Diberkati berlimpah. Ada tahu jabatan di luar menterinya apa sebelumnya? CEO Bomba Group. Tapi setiap minggu, Pak, dia tidak pernah lupa untuk mengingatkan orang beribadah. Kita kadang bukan siapa-siapa, ibadah juga malas di gereja, tidur lagi. Ampun, Tuhan pasti punya berkat buat orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Dua orang ini, Pak, jadi panutan saya. Orang yang setia melayani. Siapa yang menyangka mereka akhirnya dipromosikan? Satu saja. Karena mereka setia dan cinta akan Tuhan. Tenang, Pak, percayalah. Kalau hari ini diproses di padang gurun, tenang. Setelah di padang gurun, tidak lama lagi kita masuk rumah makan Padang. Tenang aja, tenang. Hidup itu gak usah begini. Kapan ya saya, kapan? Tenang, Pak. Tuhan punya waktu yang terbaik buat saudara. Asalkan satu saja, setia. Kayaknya berat banget ngomong amin. Setia. Setia. Coba. Bukti orang ini keren apa, Pak? Bukti orang ini namanya Yusuf keren itu apa? Yang cinta Tuhan. Ayat terakhir saya bukakan kepada saudara. Wih, orang kalau diurapi, Pak, gini, Pak, hidupnya, Pak. Memang dia ketemu sama saudara-saudaranya nih. Ini saudara-saudaranya nih. Nah, ketemu sama saudara-saudaranya. Kan dia awalnya kan dijual kan sama saudara-saudaranya kan. Saudara-saudaranya jual dia. Saudara-saudaranya telanjangi dia. Saudara-saudaranya lempar dia di sumur kosong. Tiba-tiba dia sudah jadi orang besar seperti raja di tanah Mesir. Tiba-tiba saudara-saudaranya datang, Pak. Mohon maaf. Saudara-saudaranya itu ngemis makanan. Karena mereka kelaparan. Ketika saudara-saudaranya kelaparan, datang ke Mesir saudara-saudaranya. Tiba-tiba dia ketemu sama saudara-saudaranya. Begitu ketemu sama saudara-saudaranya, dia lihat saudara-saudaranya. Oh. Ngana ya, kurang ajar ngana ya. Oh, kita kasih picang ada bibir ya. Oh, ngana ya, ngana jual kita ya. Ketika dia ketemu sama saudara-saudaranya, sudah jadi raja, Pak. Udah pegang tongkat, Pak. Tahu nggak dia ngomong apa? Dia ngomong begini. Memang kenyataan. Memang kalian itu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kalau saya jadi Yusuf, memang kalian itu kurang ajar. Sini. Mana ada bibir, kita kasih picang ada bibir ini. Saudara, dia bilang begini. Memang kalian berbuat jahat.
Memang kalian berkata-kata jahat. Tapi Tuhan mengubah jadi kebaikan. Saudara harus setuju dengan saya, jangan tersinggung. Saudara harus berterima kasih kepada orang yang jahat kepada saudara. Karena terkadang Tuhan izinkan mereka jahat kepada saudara untuk membawa saudara pada rencana Tuhan. Di gereja bisa tepuk tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Begitu di luar sana, ngana kenal itu, kurang ajar, DP bibir, DP mulut, kurang ajar. Oh ya, orang yang diurapi, dia tidak akan balas dendam. Dia akan tetap jadi orang yang baik sekalipun mulut orang tidak baik. Aduh. Ini saya cerita nih, 1 menit lagi boleh? 1 menit, 2 menit lagi, selesai? Oke. Istri saya, lagi nyusuin anak saya. Saya tuh kalau sama istri sekarang Pak, udah mau kayak ketawa gitu loh. Kenapa? Karena ada cerita yang lucu. Nah, sebelum saya menikah dengan istri saya, kami kan di Manado kan. Nah di Manado itu banyak orang Pak yang tidak suka sama saya. Nah beda, kalau orang Manado di sini kan suka semua sama saya. Ada kan orang Manado di sini kan? Jadi ada orang Manado yang tidak suka sama saya. Tidak suka saya menikahi istri saya. Istri saya itu dari keluarganya itu, ampun lah, semuanya ada lah. Nah saya gembel Pak. Iya, saya benar pendeta, tapi jangan lupa, pendeta plus gembel, kayak gitu. Mungkin kalau pendeta plus kaya, mungkin saya disayangin. Kan kadang gitu kan, orang menyayangi seseorang berdasarkan apa yang mereka punya kan. Betul gak? Padahal itu salah. Nah, muncullah mulut-mulut Pak. Di Manado. Nah, di Manado itu kan memang Manado terkenal masakan rica-rica pedas. Nah, sepedas itu mulut ibu-ibu Manado yang gak bertobat, ya kan? Di sini ada ibu-ibu Manado ada? Oh, di sini ibu pasti sudah bertobat, Bu. Pak, mereka ngomong, Pak, jangan nikah sama David. Jangan nikah sama David itu pendeta gak benar, pendeta sesat, pendeta kurang ajar. Sampai ada yang ngomong pendeta bajingan. Wah, kenceng Pak. Waduh, saya udah pusing. Sampai akhirnya istri saya tetap memutuskan menikah dengan pendeta David Herson. Makanya kalau hari ini istri saya tidak menikah dengan saya, nggak mungkin dia dapat suami seganteng pendeta David Herson gitu kira-kira. Nah, ini saya selalu ceritakan ini Pak. Ada 2 orang Pak. Salah satunya ngomongin saya, kejam Pak, kejam. Tuh, kalau mengingat lagi masih terasa kejamnya di sini. Cuma kan kita sudah melupakan Pak. Dia tulis di Facebook, pendeta ini tidak benar, pendeta ini pendeta sesat apa segala gitu. Waduh, saya dilaporin sama teman saya. Tiba-tiba 4 bulan yang lalu saya dapat SK pengangkatan saya sebagai komisaris di BUMN. Saya cek dong Pak, saya jadi komisaris ini di perusahaan apa? Saya jadi komisaris di Wika Realty, di mana ngurusin dan membawahin seluruh proyek-proyek hotel dari Kementerian BUMN. Hotel, di bawah saya itu ada hotel, ada 28 hotel. Di Jakarta banyak, Semarang, Jawa Tengah, Bali banyak. Kalau saudara mau nginep, boleh sebut nama saya, pasti bayar 2 kali lipat. Nah, salah satunya itu ada perumahan juga sama kondotel. Anda tahu, salah satu proyek yang saya jadi komisarisnya itu ada di Manado. Dan Anda tahu Pak, salah satu orang yang ngomongin ngejelekin saya 5 tahun yang lalu kerja di perusahaan itu Pak. Pak Tore langsung bilang habis dia. Mohon maaf ya, tolong saudara kalau cerita begini ini jangan, ini pendeta sombong. Saya cuma cerita aja. Secara urutan di satu perusahaan ini, di BUMN ini, saya komisarisnya, di bawah saya direksi, para direktur, di bawah saya ada manajer area, di bawah saya ada manajer, baru di bawah saya, termasuk orang itu. Secara aturan Pak perusahaan, dia orang kelima di bawah saya. Orang kelima. Coba kalau ada orang Manado di sini, kira-kira kita mau apakan Pak dia? Kasih pica Pak. Dia bilang salibkan dia. Yang ngomong salibkan dia ini jangan sampai kita jadi Yudas juga yang jual Pak. Semua bilang, Brur. Kalau orang Manado panggilnya Brur. Itu Brur. Manado itu saya suka Pak. Saya tuh suka kalau ke Manado itu tinggal Manado karena
Di Manado itu ada salib yang terkenal. Ya, Pastor Paulus kalau ke Manado ada patung Yesus, ada salib. Nah, ya sekalipun di bawahnya ya ada Yudas juga. Pak, saya bilang sama istri saya, kamu tahu nggak? Tahu apa? Yang ngomongin ngejelekin aku dulu, dia kerja di mana? Di mana? Di situ, di situ. Iya, si kunyuk itu di situ. Pak, dulu dia tulis saya jelekin saya. Saya balas, Pak. Saya tulis juga di Facebook. Kan dia dulu tulis di Facebook, ngejelekin saya. Saya balas, Pak. Saudara pasti bilang, pendeta kok tukang balas? Bentar, baru koma belum titik. Saya tulis. Jadi saya telepon ke teman saya. Saya telepon ke teman saya di Manado. Bro, ini teman saya di Manado ini. Bro, ya terkadang teman itu kan suka ngomporin juga kan. Bro, udah pecat aja dia bro. Hati-hati dengan teman yang begitu. Saya telepon teman saya tanya, bro, dia tahu kalau aku jadi komisaris? Tahu bro, tahu no. Terus, bro tiap hari, dia lihat bro postingan tiap hari. Terus, so sakit perut. Sakit perut makanya. Pak, gampang Pak, saya nggak usah lah sampai di bawah, saya telepon direksi, pecat orang itu, gampang. Tapi tahu nggak, saya tulis apa di Facebook? Dulu kan dia tulis ngejelekin saya balik Pak, saya balas tulis di Facebook. Saudara bisa cek di Facebook saya, ya saya tahu lah beberapa ibuan suka kepo-kepo juga kan. Saya tulis di Facebook saya, teruntuk orang yang pernah ngomongin tentang saya di Facebook. Tenang saja, saya tegaskan. Saya tidak akan pecat Anda. Saya tulis Pak, saya tidak akan pecat Anda. Jadi dia itu sakit perutnya karena tinggal nunggu dia mau dipecat. Ya maksudnya ya Tuhan, ya aku mengampuni tapi aku pecat dulu baru aku mengampuni itu. Tapi kan gak boleh kan Pak. Kita anak Tuhan kan gak boleh. Saya tulis teruntuk Anda yang ngomongin tentang saya. Saya janji, saya tidak akan pecat Anda. Belum titik, masih koma. Saya janji, kalau Anda kerjanya baik, saya akan naikkan jabatan Anda. Aduh, Pak sikat dulu Pak, baru naikin Pak. Ya. Mohon maaf ya, ini salah satu pembelajaran. Jangan suka merendahkan orang karena kita tidak pernah tahu nantinya orang itu akan diangkat Tuhan jadi apa. Dan ini sebuah pembelajaran. Kalau sudah diberkati Tuhan, tetap rendah hati. Yusuf, dia bilang begini, kamu merekarakakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahkan kebaikan. Kalau GBI rem Pak, jemaatnya, kamu berbuat jahat. Tunggu ya, gue sikat juga lo ya. Tapi saya percaya, itu jemaat rem yang kira-kira gak bertobat. Kalau di sini kan semuanya sudah bertobat. Percayalah. Satu pesan saya, kita baca sama-sama. Ini pesan saya, kita baca sama. Masih ada pesan terakhir? Ini pesan saya untuk jemaat di tempat ini. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Tetaplah baik, sebab anak yang baik pasti dapat berkat yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kasih salam kanan kiri. Kalau diproses berarti sudah mau diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih gear. Kalau yang sedang ada di padang gurun harus beriman. Setelah padang gurun kita masuk ke rumah makan padang sama-sama. Haleluya. Kristen itu akan jadi indah kalau kita melihat semua persoalan selalu ada rencana Tuhan yang terbaik. Maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tidak usah banyak tanya, tetap percaya. Tanpa Seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna.
bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi